Tetapi ayat yang ke-22 firman Tuhan mengatakan, tetapi buah roh ialah, itu dia saudaraku. Apa itu buah roh? Kasih. Ini yang Tuhan inginkan, bukan yang tadi yang kita baca sebelumnya. Yang Tuhan inginkan ialah kita sebagai orang Kristen harus memiliki yang namanya buah-buah roh. Kalau kita punya buah roh, iblis nggak bisa merusak hidup kita. Nggak bisa. Iblis itu hanya merusak hidup kita melalui keinginan daging. Kalau kita punya buah roh, hidup kita aman bersama Tuhan. Apa salah satunya buah roh, Pak Pendeta? Salah satunya ialah kasih. Miliki kasih, pasti bahagia. Jangan miliki kebencian. Kebencian itu merusak kebahagiaan. Makanya buah roh itu awalnya kasih. Setelah itu sukacita. Luar biasa. Saudara punya sukacita? Makanya Tuhan inginkan kita dalam mengikut Tuhan itu miliki yang namanya buah roh. Pertama tadi kasih, kedua sukacita. Jangan sampai kita mengikut Tuhan tapi wajah-wajah tertekan. Wajah-wajah penuh pergumulan. Mari miliki buah roh ini. Miliki kasih. Miliki sukacita. Terus damai sejahtera. Miliki damai sejahtera itu. Kita menyembah Tuhan yang sering juga dipanggil Raja Salom atau Raja Damai Sejahtera. Jangan sampai nanti kita menyembah Raja Damai Sejahtera, kita nggak damai. Sedangkan saudara dekat aja dengan orang yang hidupnya damai, terasa saudara transfer damainya itu. Dekat orang yang hidupnya bahagia gitu, dekat-dekat kita pun terasa ikut bahagia juga bersama dia. Apalagi kita dekat dengan Tuhan Raja Damai. Seharusnya kita pun bisa merasakan damai itu yang bersumber dari Tuhan. Amin. Setelah damai sejahtera apalagi? Kesabaran. Miliki kesabaran. Anak Tuhan inginkan punya kesabaran. Itulah salah satu buah roh. Sabar. Dihina, sabar. Dijelek-jelekkan, sabar. Dikata-katai, sabar. Difitnah, sabar. Kenapa harus sabar, Pak Pendeta? Saya nggak terima kalau saya sabar. Saya harus balas. Ketika hilang kesabaranmu, hilanglah kebahagiaanmu. Makanya Tuhan inginkan kita memiliki kesabaran, biar kita bahagia dalam menjalani hidup. Orang yang gampang emosian, gampang tensian, itu rentan terkena sakit penyakit. Penyakit apa, Pak Pendeta? Penyakit tensi. Haleluya. Makanya saudara, bahaya. Ada dua hal, tensi dan serangan jantung. Makanya Tuhan suruh kita, supaya kita sebagai orang Kristen harus sabar menghadapi masalah. Tujuannya untuk kebaikan kita, supaya jangan sampai kita ini jangan kena serangan tensi dan serangan jantung. Bahaya. Bisa inna ilahi kita. Apa itu artinya, Pak Pendeta? Haleluya. Hal-hal kayak gituan itu gak perlu lagi lah. Thank you, peace. Gak perlu lagi lah saya jelaskan apa artinya inna ilahi. Pokoknya udah kesana lah, itu kesana. Haleluya. Makanya kalau saudara masih ingin panjang umur, ini miliki kesabaran. Ya, biasanya orang yang gak sabar ini kebanyakan pendek umur. Kenapa sampai kebanyakan pendek umur, Pak Pendeta? Iya, karena dia nggak sabar ketika orang menghina dia, ketika orang mengata-ngatai dia, apalagi memfitnah dia, ingin balas terus. Thank you, peace. Ingin balas dia. Tunggu waktunya ya. Apa yang kau lakukan ini? Tunggu pembalasanku. Karena terlalu tinggi tensinya, malah dia masuk rumah sakit. Haleluya. Dia emosi sama orang. Masalahnya dia yang opname. Karena apa? Ini nggak sabar. Makanya Tuhan inginkan kita sabar, supaya kita kuat menghadapi masalah dalam kehidupan ini. Hanya orang sabar yang mampu menghadapi persoalan. Hanya orang sabar yang bisa tenang menghadapi persoalan. Itu makanya Tuhan mengajarkan kita harus memiliki buah roh yang namanya kesabaran.
Baru selanjutnya, kemurahan. Kemurahan ini berbicara murah hati. Kita anak Tuhan, Tuhan inginkan kita memiliki yang namanya sifat murah hati. Itu namanya sifat Yesus. Yesus itu sifatnya murah hati loh. Amin. Murah hati. Gampang tersentuh. Dan dia itu suka memberikan belas kasihan kepada orang lain. Itu orang yang murah hati. Melihat orang menderita dia nggak tahan. Melihat orang sedih dia nggak tahan. Itu sifat murah hati. Itulah salah satu yang Tuhan inginkan kita miliki. Biar hidup kita jangan gampang dirusak oleh iblis. Karena ayat yang sebelumnya tadi sudah kita baca satu persatu yang namanya keinginan daging. Melalui keinginan daging tadi cara iblis merusak hidup saudara. Makanya Tuhan inginkan kita supaya tinggalkan keinginan daging dan miliki buah roh. Amin. Kalau kita memiliki buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan. Wow! Kita manusia yang paling bahagia dalam hidup ini. Ayat selanjutnya, kebaikan. Kalau saudara baik orangnya, disukai loh. Dimanapun orang baik itu disukai. Mana ada orang baik dibenci? Kalaupun dibenci karena iri, gitu biasanya. Amin. Haleluya. Kalau saudara baik dibenci, gampang untuk menyimpulkan itu. Berarti lu benci sama saya karena lu iri. Begitu aja. Masa kita baik, nggak disukai? Dari mana jalan ceritanya dia nggak suka sama kita? Kalau bukan karena iri hati. Amin. Makanya Tuhan ingin kita supaya kita sebagai orang Kristen miliki kebaikan. Supaya di mana-mana kita disukai semua orang. Amin. Selain kebaikan, apa lagi? Ayat yang selanjutnya. Kesetiaan. 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 Jadi Tuhan butuh kesetiaan kita. Banyak orang Kristen gak setia ketika dia dalam persoalan. Akhirnya tinggalkan Tuhan. Kecewa katanya, kecewa. Orang yang memang betul-betul memiliki buah roh, dia akan setia sampai akhir ikut Yesus. Ini sedikit aja masalah, ada persoalan, langsung mundur, tinggalkan Tuhan. Amin. Satu hal yang harus saudara ketahui ya. Kenapa banyak orang Kristen murtad? Kenapa banyak pendeta murtad? Pindah keyakinan. Saudara ingin tahu rahasianya? Saudara ingin tahu rahasianya? Biar saya jelaskan. Ini yang saya ucapkan ini pasti memang begitu kalau dia mau jujur ya. Pasti itu jawabannya. Karena dia itu mengalami kekecewaan. Itu aja yang sebenarnya. Bisa kecewa sama sesama jemaat. Bisa kecewa sama pendeta. Ini kalau jemaat ya pindah keyakinannya. Dan bisa kecewa sama Tuhan. 3 hal ini. Bisa kecewa sama sesama jemaat. Bisa kecewa sama pendeta, bisa kecewa sama Tuhan. Makanya pindah keyakinan. Kenapa dia kecewa? Ya mungkin dia melihat orang-orang di dalam jadi batu sandungan. Mungkin dia melihat orang-orang yang di dalam gak jadi berkat. Ataupun dia selama jadi Kristen gak pernah doanya dijawab, kecewa. Ataupun dia merasa kurang diperhatikan pendetanya, kecewa. Makanya pindah keyakinan. Bukan karena dia ingin cari kebenaran, bukan. Tapi karena kekecewaan. Lalu Pak Pendeta, kalau pendeta pindah keyakinan itu gimana? Kalau pendeta pindah keyakinan itu biasanya kecewa sama organisasi. Ataupun kecewa sama sesama pendeta. Itu awalnya. Makanya bagian dia hanya menjelek-jelekkan agama dia yang sebelumnya. Itu aja kerjaannya. Nampaknya orang kecewa itu, ketahuan. Kalau saudara gak kecewa, untuk apa kita menjelek-jelekkan agama kita yang sebelumnya? Kalau memang kita ingin mencari kebenaran, untuk apa kita menjelek-jelekkan keyakinan kita yang sebelumnya? Kenapa kita jelekkan? Karena kita kecewa di keyakinan kita yang sebelumnya itu. Haleluya. Mengalami kekecewaan. Tapi kalau dia ingin mencari kebenaran, kebenaran itu hanya ada di dalam Yesus.
Karena Yesus mengajarkan hukum kasih. Hukum mana yang paling tertinggi di dalam dunia ini kalau bukan hukum kasih? Haleluya. Itu saudaraku. Yesus gak pernah mengajarkan, bunuhlah orang yang membunuh engkau, pukullah orang yang memukul engkau, hajarlah orang yang menghajar engkau. Tidak ada itu. Tapi Yesus mengatakan, doakanlah orang yang menganiaya engkau. Jangan membalas, doakanlah mereka. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, ampunilah mereka. Thank you, Wati. Dari sini aja jelas bahwa kebenaran itu sebenarnya hanya ada di dalam Yesus. Yesus gak pernah mengajarkan membunuh orang yang membenci kita. Gak pernah, saudaraku. Bersyukur saudara menjadi pengikut Kristus. Ada kasih Yesus dalam dirimu. Katakan amin. Haleluya. Makanya saya heran. Kenapa begitu gampang pindah keyakinan? Saya sering selidiki itu loh, apa penyebabnya? Rupanya kecewa. Sehingga ketika dia pindah keyakinan, menghina-hina agama sebelumnya. Karena dulunya dia kecewa. Kalau statusnya pendeta, pindah jadi ustadz, menghina-hina agama Kristen, karena kecewa. Kecewa sama pendeta, yang satu organisasi dengan dia. Kecewa sama gereja, tempat dia melayani sebelumnya. Haleluya. Kalau dia jemaat, kecewa sama sesama jemaat. Mungkin dia ingin supaya ditolong, atau nggak ditolong. Pertolongan kita dari Tuhan, bukan dari manusia. Kalau ada sesama jemaat, saudara minta tolong, ternyata dia nggak peduli, jangan kecewa. Makanya firman Tuhan mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Tak perlu gara-gara manusia kita kecewa. Ataupun saudara kurang diperhatikan sama pendeta, jangan kecewa. Bertahan ikut Yesus. Jangan gara-gara pendeta saudara kecewa sama pendeta, saudara tinggalkan Yesus. Haleluya. Bersyukur saudara saat ini menjadi pengikut Yesus. Itulah ajaran yang sesungguhnya, ajaran yang sejati. Kebenaran yang sejati hanya ada di dalam Yesus, tidak ada di luar Yesus. Haleluya. Loh, kenapa Pak Pendeta bisa mengatakan demikian? Karena hukum kasih itulah hukum paling tertinggi dalam dunia ini. Tidak ada hukum lain. Karena kita mengasihi orang, makanya kita nggak membenci. Karena kita mengasihi orang, makanya kita nggak menganiaya dia. Karena kita mengasihi orang, makanya kita merangkul dia. Karena kita mengasihi orang yang jahat sama kita pun, kita peluk dia. Bukankah itu ajaran Yesus? Amin. Makanya saya bingung aja orang kok mau tinggalkan Yesus. Itu luar biasanya loh ajaran Yesus ini. Hukum kasih loh hukum paling tertinggi. Nggak ada hukum lain. Hukum Taurat pun kalah. Karena hukum Taurat itu gigi ganti gigi, mata ganti mata, nyawa ganti nyawa. Itu loh hukum Taurat. Makanya kita bersyukur memiliki Yesus. Apakah ada di antara saudara saat ini kecewa kepada sesama orang Kristen? Mulai sekarang pulihkan hatimu. Mungkin saudara ada kecewa sama pendetamu. Udahlah, pindah gereja aja lah. Biar jangan sampai tambah dosa. Jangan ditahan-tahankan di situ ibadah dalam kebencian, beribadah dalam kepahitan. Lama-lama dengar firman saudara nggak tahan, apalagi kepahitan sama pendeta. Lama-lama saudara jadinya semakin dalam kepahitanmu. Karena kau merasa bahwa firman itu sengaja disampaikan untuk menyindir-nyindir kesalahanmu. Padahal bukan. Karena kepahitan jadi semua firman itu jadi nggak baik dalam pandangan kita. Coba hati kita sudah beres, aman hidup ini, aman.